يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المحدث رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سلطان البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. Hadits yang pertama ini datangnya dari Ibnu Abdullah Ibnu Sa'id. Kata beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah di hari Fathu Makkah, di hari pembebasan kota Makkah. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Dan di tangan beliau, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pedang yang terbuat dari emas dan ada pula pedang yang terbuat daripada perak. Ya, ada pedang yang terbuat daripada emas dan ada pula pedang yang terbuat daripada perak. Kalau kita melihat hadis kali ini berbeda dengan hadis yang kemarin, ya. Hadis yang kemarin disebutkan hillu tahliyati alatil harbi bi fiddatin lirrijal la bidhahab. Kita sebagai seorang laki-laki diperbolehkan menghiasi pedang atau alat peperangan dengan perak. La bidhahab, tidak boleh dengan emas. Ya. Lantas bagaimana dengan hadis kali ini yang menyatakan bahwa ketika hari Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Rasulullah bawa pedang yang terbuat daripada emas. Ya. Ternyata kalau kita lihat lagi hadis kali ini disebutkan di sini lakinna hadzal hadits dhaifun kama qalahu al-Qattan bal munkar. Ya. Imam Qattan mengatakan bahwa hadis kali ini hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya dhaif. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa hadisnya ini munkar. Kalau sudah hadis dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Fala hujjata fala taqumu bihil hujjah ala hilli tahdiyati bid-dhahab. Tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Tidak bisa dijadikan dalil karena derajatnya hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis munkar. Qala talibun fas'alhu 'anil fiddah faqala kanat tabi'atu sayfi fiddah. Telah bertanya Sayyidina Talib fas'alhu 'anil fiddah. Aku bertanya tentang masalah perak. Ya. Di sini beliau tidak tanya emas. Kenapa? Karena sudah dijelaskan derajat hadisnya ini adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis munkar. Maka beliau tanya hanya tentang masalah perak, tidak beliau tanya emas, gitu. Faqala kana qabi'atu sayfi fiddah. Lalu dijawab ujung pedang Rasulullah itu terbuat daripada perak, ya. Terbuat daripada perak. Tidak dijelaskan tentang emas karena sudah diketahui bahwa derajat hadis ini dhaif. Bahkan ada yang mengatakan derajat hadisnya munkar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Sa'd an Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfihi ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua datangnya daripada Sayyidina Ibnu Sirin.
Kata beliau, aku membuat pedang, ya, aku membuat pedang di tempat membuat pedangnya Sayyidina Samurah. Ya, jadi beliau membuat pedang yang dimana Sayyidina Samurah pernah membuat pedang di tempat tersebut. Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfihi ala sayfi Rasulillah. Dan Sayyidina Samurah menyangka bahwasanya tempat itu pernah dibuat pedang Rasulullah di situ. Ya. Wa kana Hanafiyan, dan wa kana sayfuhu Hanafiyan, dan pedang Rasulullah itu dibuatnya di kabilah Bani Hanifah. Ya. Nisbatan li Bani Hanifah li'annahum ma'rufuna bi husni sun'ati suyuf. Dikatakan bahwasanya kabilah Bani Hanifah itu adalah kabilah yang terkenal dengan pembuat pedang terbaik pada saat itu. Ya. Jadi kabilah Bani Hanifah pada saat itu terkenal dengan pembuatan pedang yang terbaik. Ya. Jadi disitulah Sayyidina Ibnu Sirin membuat pedang, dan Sayyidina Samurah Ibnu Jundub membuat pedang di situ juga. Dan dikatakan bahwa Rasulullah membuat pedang di kabilah Bani Hanifah juga. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, qala haddatsana Uqbah bin Muqram al-Basri qala haddatsana Muhammad bin Bakr an Uthman bin Sa'd bi hadzal isnad nahwahu. Hadis yang ketiga ini sama. Ya, sama, namun yang membedakan hanyalah riwayat hadisnya saja. Ya. Nah, di hadis yang kedua tadi disebutkan di situ yang membawa hadis adalah Sayyidina Ibnu Sirin. Ya. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Sirin. Ya. Wa huwa ahadut tabi'in. Jadi Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin ini adalah seorang tabi'in. Ya. Jadi beliau bukan hidup di generasi sahabat. Ya. Beliau tidak langsung bertemu dengan Rasulullah, tetapi beliau hidup di generasi tabi'in. Ya. Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin urifa bi ta'birir ru'yah. Jadi Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mentafsirkan mimpi. Ya. Telah disebutkan ketika itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini datang ke hadapan Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin. Kata seorang laki-laki tadi ini, wahai Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin, tadi malam aku bermimpi. Ya. Tadi malam aku bermimpi, akal tu salafina tina. Aku makan 30 buah tin. Ya. Di dalam mimpinya seorang laki-laki tersebut mimpi makan 30 buah tin. Apa itu buah tin? Buah tin itu yang di dalam Al-Quran. Watini waszaitun. Ya, bagaimana itu buah tin? Ya, kalau tidak tahu buah tin, buka saja di Google. Ya, Google gambar ada situ buah tin. Nah, jadi saya pernah makan buah tin. Ya, buah tin itu kurang lebih besarnya seperti genggaman tangan. Jadi buah tin ini kulitnya tebal. Ya, kulitnya tebal. Ketika dibuka, buah tin ini warnanya kuning. Buahnya warna kuning di dalamnya, dan rasanya itu kurang lebih seperti buah mangga. Jadi buah tin ini rasanya kurang lebih seperti buah mangga. Dibuka begitu, dimakan, manis, kurang lebih seperti rasa mangga. Jadi salah satu kelebihan buah tin ini menghangatkan tubuh. Pada saat itu saya makan buah tin di kota Son'a, ya, di ibu kota Yaman. Pada saat itu kebetulan dingin di sana, hawanya dingin. Jadi ada orang jual buah tin yang pakai gerobak di terminal, begitu di terminal. Dan saat itu mau ke Hudaidah, dari Son'a ke Hudaidah kurang lebih 4 jam. Jadi di terminalnya itu ada orang jual buah tin, jualnya pakai gerobak arko. Ya. Murah buah tin, kurang lebih 5.000 begitu, 5.000, 6.000. Ya. Apa ini saya bilang? Buah tin katanya. Buah tin yang dalam Al-Quran, watini waszaitun. Ya. Dibuka begitu, manis rasanya. Dan ketika dimakan
langsung terasa hangat, ya, langsung terasa hangat di dalam tubuh. Jadi kata seorang laki-laki tadi ini, wahai Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, aku bermimpi akaltu 30 tina. Tadi malam aku bermimpi makan 30 buah tin. Lalu kata Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, jika memang kamu mimpi seperti itu, maka kamu akan mendapatkan 30 cambukan. Akan mendapatkan 30 cambukan. Pulanglah seorang laki-laki tersebut ke rumahnya. Sampai di rumah dia merasa gerah, merasa panas. Kemudian mandi di rumah, yang kebetulan tempat mandinya di atas loteng. Mandilah dia. Tiba-tiba air dari buangan mandinya tersebut jatuh ke bawah, yang kebetulan di bawah itu ada seorang keluarga kerajaan yang sedang bernaung di situ. Ya. Jadi kenalah air mandi seorang laki-laki tersebut kepada salah seorang keluarga kerajaan. Dipanggillah, siapa yang mandi di atas tadi? Ya, marah beliau, marah dipanggil. Turun laki-laki tersebut lalu dicambuk. Ya, marah, kenapa kamu ini lihat sebadan saya ini basah? Ya, akhirnya dicambuk 30 kali. Ya, dan benar tafsir mimpi Sayyidina Muhammad ibnu Sirin. Itu yang pertama. Kemudian selang beberapa saat kembali lagi seorang laki-laki tadi ke hadapan Sayyidina Muhammad ibnu Sirin. Ya, minta tafsir mimpi yang sama. Ya, kali yang kedua, akaltu 30 tina. Wahai Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, kali ini aku mimpi yang sama. Ya, makan 30 buah tin. Apakah nanti aku akan dicambuk lagi? Lalu kata Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, tidak. Kamu tidak akan dicambuk, tapi kali ini kamu akan mendapatkan penyakit berupa 30 darah beserta nanah-nanahnya. Penyakit berupa 30 darah beserta nanah-nanahnya. Kembalilah seorang laki-laki tersebut ke rumahnya. Sampai di rumah terkena wabah penyakit, ya. Kemudian benar dia sakit, ya, luka-luka mungkin gatal atau apa begitu. Ada 30 darah beserta nanah-nanahnya. Benar tafsir mimpi Sayyidina Muhammad ibnu Sirin. Kemudian kembali lagi selang beberapa saat, beberapa bulan, kembali lagi seorang laki-laki tersebut ke hadapan Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, minta tafsir mimpi yang sama lagi. 3 kali berturut-turut mimpi yang sama. Wahai Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, akaltu 30 tina. Aku makan 30 buah tin. Apakah kali ini aku akan dicambuk lagi atau aku akan mendapatkan penyakit lagi? Lalu dijawablah, tidak. Kali ini kamu akan mendapatkan rezeki berupa 30 uang dinar. 30 dinar. Kembalilah seorang laki-laki tersebut ke rumahnya. Yang kebetulan seorang laki-laki tersebut adalah seorang pedagang, ya, dipermudah rezekinya oleh Allah dagangannya. Dan pada hari itu dia mendapatkan untung sebesar 30 uang dinar. Kembali lagi seorang laki-laki tersebut kali keempat, ya, kali keempat. Tapi yang keempat ini tidak bertanya masalah mimpi, namun bertanya, wahai Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, bagaimana mungkin engkau bisa mentafsirkan mimpi yang sama dengan tafsir yang berbeda? Ya. Lalu dijawab oleh Sayyidina Muhammad ibnu Sirin, pada saat yang pertama kamu datang yang pertama itu, pada saat itu aku lihat pohon buah tin belum berbuah. Pohon buah tin belum berbuah dan kamu mimpi seperti itu, maka saya katakan bahwa kamu pulang akan mendapatkan 30 cambukan. Kalau istilahnya kita naik pohon begitu, tidak ada buahnya, yang kita dapatkan hanya gigitan serangga. Ya, maka dia akan mendapatkan 30 cambukan. Kalau yang kedua bagaimana? Yang kedua, ketika kamu datang yang kedua, masanya pada saat itu buah tin sedang berbuah tetapi belum sempurna. Kalau dimakan itu mungkin getahnya saja yang didapat. Ya, maka saya katakan kamu akan mendapatkan penyakit berupa 30 darah beserta nanah-nanahnya. Kalau yang ketiga, ketika kamu datang kali itu buah tin sedang berbuah
rezeki berupa uang 30 dinar. Jadi benar semua tafsir mimpi Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin. Ya, ini adalah sebuah karamah yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin. Ya, kalau orang sebelah, ya orang Wahabi, mereka mengatakan Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan istidraj, ya. Kalau istidraj itu kan orang yang tidak baik, ya, diberikan anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sholat, tidak puasa, kemudian diberikan kelebihan oleh Allah. Itu namanya istidraj. Tapi Sayyidina Muhammad Ibnu Sirin ini adalah seorang yang saleh, orang yang baik, kemudian diberikan kelebihan oleh Allah, maka ini adalah namanya karamah, ya. Namun kita tidak berselisih paham, tidak berpecah belah hanya gara-gara masalah sepele tersebut, ya. Kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ya, tentang menyikapi perbedaan tersebut. Kemarin yang sempat viral, ya, sempat viral jadi tren ketika Habib Ali Al-Jufri, ya, ketika Habib Ali Al-Jufri, beliau tahu banyak orang yang cinta dengan beliau, tetapi tidak sepemahaman dengan beliau, tidak mau mengikut perkataan beliau. Ya, beliau katakan seperti ini, saya mengetahui, ya, saya mengetahui banyak orang yang cinta dengan saya, tetapi tidak mau mengikut perkataan saya. Ya, banyak orang yang cinta dengan saya, tetapi tidak mau mengikut perkataan saya. Lalu bagaimana tanggapan beliau dengan hal tersebut? Lalu beliau jawab, maka kami katakan, kami juga mencintai kalian dan teruskan perbedaan ini. Ya, kami juga mencintai kalian dan teruskan perbedaan ini. Ini adalah sebuah ilmu dan adab yang diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti itulah, ya. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan.